بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatid dan asatidah, guru-guru kami sekalian, seluruh jajaran daripada pimpinan desa kita, seluruh unsur PKM masjid kita, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia, dan seluruh pemirsa seiman dan seaqidah. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, pada subuh ini kita masih hidup, masih bisa beraktivitas, dibuka dengan salat subuh berjamaah. Selanjutnya kita sambung dengan mengulang kaji, yaitu memahami agama kita daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masih dalam bulan Sya'ban. Ada sebagian saudara kita tadi malam sudah masuk dalam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Sebagian lagi insya-Allah nanti malam masuk dalam bulan nisfu Sya'ban. Artinya adalah kita telah dekat dengan bulan yang sangat mulia Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsu layalin da'watun la turad. Ada 5 malam yang istimewa, doa tak akan ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. 2 malam pertama adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga di waktu nanti kita masuk pada 1 Syawal, Idul Fitri, perbanyaklah doa. Sebagaimana kita di bulan Ramadan memperbanyak doa, malam Idul Fitri juga doa tidak akan ditolak. Kedua, malam Idul Adha. Yang ketiga, setiap malam Jumaat. Yang keempat adalah malam pertama di bulan Rajab. Sudah lewat. Tapi jangan bersedih hati, bagi yang nanti malam 15 Sya'ban, itulah Lailatu Nisfi Sya'ban. Malam kelimanya adalah doa tak ditolak, malam nisfu Sya'ban. Sehingga dianjurkan oleh Nabi perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Banyak keistimewaan di bulan Sya'ban ini. Salah satunya adalah turun ayat untuk salawat kepada Nabi, Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah dia anniversary-nya atau ulang tahun selawat. Berarti kita dianjurkan selalu selawat. Sepanjang zaman masih ada umur, selawatlah. Perbanyak khususnya di hari Jumat. Jumlah bilangannya berbeda dengan hari-hari biasa. Inilah dia secara sejarahnya turun di bulan Sya'ban.
Masih banyak yang lain seperti perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini juga dalam bulan Sya'ban. Dan masih banyak lain-lainnya kejadian yang menurut agama kita Islam, itulah banyak belajar yang harus kita dalami daripada sejarah-sejarah bulan-bulan kita. Dalam Sya'ban ini masuk ke 15 Sya'ban, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Jabal qala an-nabi yattali'u Allah ala khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh hambanya fi lailatin nisfi min Sya'bana, di malam 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban tadi, nisfun setengah. Kemudian fayaghfiru, Allah mengampuni li jami'i khalqihi, semua makhluknya di muka bumi Allah ampuni, kecuali illa li musyrikin aw musyahid, kecuali yang tak pernah Allah ampuni orang syirik, selamanya Allah tak ampuni. Syaratnya diampuni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan musyahid, orang Islam yang masih ada dengki, saling bermusuhan, di malam nisfu Sya'ban Allah tak ampuni makhluk di muka bumi dari orang mukmin mukminat, masih ada hasad dengki dalam hatinya, dan masih ada rasa dendam, saling bermusuhan. Sayang dipertahankan ini. Berapa lama sanggup kita tahankan dendam amarah kita kepada sesama manusia? Karena panjang hubungannya, tak hanya dengan nisfu Sya'ban bulan ini saja, nanti rentetannya kepada Ramadan. Orang yang masih dengki, masih bermusuhan, apalagi dia bermusuhan terhadap kedua orang tuanya, sehingga sia-sialah amalnya, termasuk nanti hubungan puasanya. Atas musyahin, dendamnya, dengkinya, hasadnya, saling rasa bermusuhannya masih dipelihara dalam sanubarinya. Sehingga inilah salah satu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian ingin diampuni Allah Rabbul Alamin pada malam nisfu Sya'ban, nanti malam, maka bersihkan hati kita, halalkan kepada teman kita minta maaf. Terserahlah dia mau menyimpan dendamnya, tak memaafkan kita, tapi kita telah mencoba minta dihalalkan. Sebab rugilah orang yang dimintai kemaafan kemudian dia menolak, tak memaafkan, syaitannya pindah kepada dia. Itu dia hikmahnya. Lebih mulia orang yang meminta maaf, meminta dimaafkan terlebih dahulu, daripada dia menunggu orang lain datang untuk minta maaf kepadanya. Itu dia kemuliaannya, luar biasa. Buanglah gengsi itu. Untuk apa kita gengsi? Ujung-ujungnya amal ibadah kita abas, sia-sia, kosong, zong di depan Allah Rabbul Alamin. Saat dihisab, di mizan, kosong, karena telah pupus amal itu dengan hasad kita, jahat kita, dengki kita kepada sesama makhluk Allah di dunia dahulu Rabbul Alamin. Apa yang kita persiapkan menuju 15 hari ini akan bertemu dengan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu."
tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini perlu dah kita pahami dalam rangka menyambut Ramadan yang hari itu singkat sekali. 15 hari lagi singkat, sebagaimana Nabi katakan kepada kita, setahun bagaikan sebulan. As-sanatu kasyahr. Kemudian sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan singkat sekali. Sehingga baru kemarin solat Jumat, Jumat lom, spontan. Enggak terasa kita mengatakan, sang-sang bambaro Jumat lah. Maka Jumat lom, Allahu Akbar. Itu dia tanda-tanda dekatnya kiamat dan tanda-tanda waktu itu sangat cepat rasanya dan pergerakannya. Sehingga itulah 15 hari ini singkat tak terasa. Pertama kita pahami dulu hadis Nabi, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalam Ramadan itu. Dan pada bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah, semua pintu syurga dibuka. Biasanya dalam hari keseharian kita di luar bulan-bulan lain, setiap hari Kamis dan hari Senin pintu syurga dibuka. Tapi kemuliaan persiapan kita menuju bulan berkah ini yang harinya sangat singkat sekali, bahwa berita daripada Allah melalui hadis Nabi-Nya, dibuka 24 jam pintu syurga itu pada bulan mulia Ramadan, dan ditutup pintu-pintu neraka, tertutup saking rahmatnya Allah untuk hamba-hambanya. Tak sampai di situ, wa tughallu fihi syayatin, syaitan pun dibelenggu. Bayangkan, tak ada alasan nanti di hadapan Allah kenapa tak berpuasa, mengapa masih bermaksiat. Jangan tuduh pula syaitan. Dijawab syaitan nanti, enak aja ente menyalahkan kami, sementara hadis Nabi katakan dan Allah perintahkan kami itu dibelenggu. Tak bisa kami masuk dunia kalian untuk menggoda kalian di bulan Ramadan. Tak tembus kami, sehingga masih syaitan suspek, tertuduh lagi. Inilah tak ada alasan di hadapan Allah nanti tentang pertanggungjawaban kita bulan Ramadan. Selanjutnya, bulan Ramadan itu ada satu bulan yang keistimewaannya mengalahi 1000 bulan, Lailatul Qadar. Tapi sayangnya kata Nabi, man, barang siapa hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang dihalangi tentang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dan Ramadan ini pula, sungguh dia telah terhalangi. Kita sendiri yang cari masalah untuk itu terhalang, tak mau ibadah, tak mau apapun, santai saja seperti hari-hari lain aktivitasnya, tak ada urusan dengan Ramadan itu. Maka sedihlah orang yang dia sendiri menghalangi kemuliaan Ramadan, kemuliaan Lailatul Qadar. Persiapkan sejak 15 hari ini untuk menuju ke situ. Satu pertama yang harus kita persiapkan menuju ke Ramadan adalah
tentang ilmu akan Ramadan itu sendiri. Cari tahu lagi yang dulu-dulu kita lupa. Apa hikmah Ramadan, bagaimana pahalanya, dan hukum-hukum lainnya. Menuju 15 hari ke depan ini cari pengajian-pengajian yang ada dibahas tentang Ramadan atau ilmu lainnya. Banyak cara sekarang bisa kita akses di media sosial. Bisalah carilah ustaz-ustaz yang mu'taraf ahli sunnah wal jamaah. Tahu kita dari hadisnya, dari ayatnya, dari cara dia menerangkannya. Allah menunjuki kebenaran terhadap mereka-mereka itu dalam sanubari kita. Tak ada alasan lagi nanti di depan Allah. Semua yang sudah super cepat sajiannya. Di tangan kita sudah ada alat-alat teknologi itu. Gunakan itu sebagai tambahan bekal kita menuju persiapan Ramadan. Supaya apa? Nanti jangan kayak tahun dulu lagi, begitu saja nyesal aku, rugi aku, ya Allah, ternyata Ramadanku kacau pada tahun yang lampau. Itu rahasia kita masing-masing. Kalau dibongkar Allah, malu kita. Maka kita dan Allah yang tahu bagaimana nilai Ramadan kita pada tahun yang lalu. Sebab belum tentu kita sampai pun ke Ramadan ini. Mungkin terakhir Ramadan kemarin dengan harapan semoga sampai pula balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah pada Ramadan yang akan datang ini yang sudah dekat sekali. Aromanya, harumnya, kemudian berkahnya sudah mulai terasa, kegembiraannya, sehingga kita gembira walaupun hadisnya dhaif. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa senang dengan kedatangan Ramadan, Allah mengharamkan badannya disentuh oleh api neraka. Ada yang katakan dhaif, ada yang katakan palsu, maudhu'. Tapi kalau kita lihat pesannya baik, tak apalah kita ambil pelajaran dari hadis ini. Sehingga kalau kita sudah ada ilmu pengetahuan tentang sesuatu hal, kita makin cinta terhadapnya. Dulu sebelum nikah kita ingin tahu bagaimana sosok calon kita dulu, sehingga tujuannya semakin sayang, dekat, cinta. Sebelum kita nikah kita periksa dulu sosoknya. Berarti itu juga pengetahuan tentang sosok pasangan kita. Ramadan pun begitu, kita pahamkan lagi apa kelebihan dalam Ramadan ini, sehingga lezat nanti waktu berada di dalam bulannya. Qur'annya, zikirnya, puasanya, salat nawafilnya, salat tarawihnya, salat witirnya, salat tahajudnya, nikmat. Karena kita tahu, ternyata kata Allah bulan Ramadan itu tanpa batas kelipatannya aku berikan setiap amal yang dia lakukan dalam Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai kena hadis Nabi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu, atau kama qala Rasul. Hina seseorang itu, zulham, hina. Sudah masuk Ramadan, tapi dalam Ramadan tak ada keistimewaan amalnya apapun. Sampai Ramadan itu habis, meninggalkan, pergi. Ramadan itu masuk 1 Syawal, Ramadan meninggalkan kita. Tapi zulham sedikit pun Allah tak ampuni dia. Hinalah orang ini, si zulham ini. Lihat, jangan menyesal terakhir. Cukup menyesal tahun kemarin. Apa yang belum aku tingkatkan ibadah? Quranku, kitalah yang tahu. Sekarang mulai baca Qurannya di bulan Sya'ban ini. Sekarang, walaupun khatamnya nanti di Ramadan, tak apa. Daripada kita sangat berharap di bulan Ramadan hari pertama baca Quran, ternyata mulailah cari alasan di hari pertama, masih ngantuk, tadi awal bangun sahur, macam-macam lah. Akhirnya Quran pun tak mulai dibuka. Jadi itu dia hikmahnya. Sekaranglah coba dekatkan dengan Quran. Yang kedua,
perbaiki kembali hubungan dengan Allah. Surat Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Taubat. Nih sekarang bulannya untuk memulai memperbaiki enak kita dengan hati batin yang bersih, jiwa, nafas, luar dalam kita enak menyambut Ramadan. Perbaiki lagi hubungan dengan Allah sejak dini. Taubat maknanya, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ampuni ya Allah, aku ini hina ya Allah. Jika engkau tak ampuni aku, kepada Allah mana lagi aku memohon ya Allah. Tak ada Allah yang lain selain engkau yang ahad, yang maha esa ya Allah. Minta, ngadu sama Allah, buka aib kita walaupun Allah tahu, hanya kepada Allah buka, jangan kepada orang lain, jangan di medsos, tahu orang nanti. Sehingga itu dah kita perbaiki hubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Khilaf biasa, biasa itu salah biasa. Tapi luar biasa orang yang melakukan salah, dia bertaubat. Itu yang luar biasa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam ini tak ada bebas dari kesalahan. Memang tempat salah manusia ini. Tapi sebaik-baik orang yang salah itu dia taubat. Salah dengan Allah, zina, khamar dan lainnya, kepada Allah bertaubatnya. Tapi kesalahan dengan sesama manusia, minta maaf kepada manusia tersebut. Kami mau Ramadan, kita mau masuk bulan suci. Jangan sampai pula pahala kita tergantung-gantung di langit, tak sampai atau kosong pahala puasa kita. Maka maafkanlah dosa-dosaku wahai sahabat-sahabatku. Sehingga itulah memperbaiki hubungan sesama supaya apa? Allah masukkan ke dalam syurga. Itulah dia. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Tak akan masuk syurga orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Sekarang enak sekali. Ganti enggak sempat ke rumahnya, ada HP, manfaatkan HP itu. Karena dengan HP ini ditanya sama Allah, untuk apa engkau gunakan HP dalam aktivitasmu? Kita bisa jawab, ya Allah, aku membuka Quranmu dalam HP, hadis Nabimu, aku baca, aku saksikan medsos tentang memahami agamamu ya Allah, dan hadis Nabimu. Dan juga ya Allah, aku gunakan untuk komunikasi yang baik, menjalin silaturahim. Karena aku sadar Nabimu yang mulia yang engkau utuskan di muka bumi ini mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Selanjutnya persiapan kita menuju 15 hari lagi Ramadan. Perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Lihat, nggak bisa lari dari Al-Quran. Salat pakai Quran. Mau salat apa saja ada Quran. Ta'ziyah sama dia Quran. Anak lahir Quran. Orang meninggal Quran. Faqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin atas orang meninggal. Quran. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mau meninggal ditalqilkan la ilaha illallah. Quran. Sehingga itulah perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Jika kita ada masalah di dunia, selalu masalah apes, proyek apes, semua masalah apes di dunia. Dua, pertama perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Yang kedua perbaiki hubunganmu dengan Al-Quranul Karim. Oh dahsyat Al-Quran itu, dahsyat sekali Al-Quranul Karim. Enggak harus tunggu dulu masuk ke dalam kubur dihisab Allah, tak harus.
Karena sesungguhnya kelebihan Al-Quran itu adalah berkah di dunia, apalagi di alam akhirat. Nabi sering dan banyak hadis-hadis mengenai Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu datang sebagai syafaat untuk pembacanya. Lihat, syafaat Al-Quran. Allahu Akbar. Sehingga dalam hadis-hadis Nabi yang lainnya, bahwa yang tak baca Quran di rumahnya kabaitil kharab. Orang yang tak pernah baca Quran di rumahnya itu bagaikan rumah yang runtuh, kena gempa lah. Memang hebat kita tengok rumah kita elit, mahal, tapi dalam pandangan kita, dalam pandangan malaikat, para rasul dan nabinya, bahwa sesungguhnya rumah kita itu bobrok. Lebih tajam pandangan mereka daripada pandangan kita. Pandangan kita kapan Allah tajamkan? Nanti detik-detik sakaratul maut. Fabasarukal yawma hadid. Maka pada hari ini menjelang sakaratul maut, pandangan kalian aku tajamkan, kata Allah. Allah tajamkan sambil masih bisa melihat dunia orang-orang yang sedih, yang sedang mengunjungi kita lagi sakit, masuk sakaratul maut, sekaligus kita bisa melihat malaikat yang akan mencabut nyawa kita, tembus dua alam. Allahu Akbar. Itulah. Tapi sehebat-hebatnya rumah di dalamnya dibacakan Al-Quran. Banyak hadis Nabi lainnya. Sekarang baca Quran itu, jangan tunggu lagi, jangan tunggu. Sekarang baca Al-Quran. Dan selanjutnya yang terakhir, bahwa sesungguhnya persiapkanlah menuju Ramadan ini tentang finansial, keuangan. Bagi orang yang Allah berikan sebagian harta, ada kerja, ada penghasilan yang cukup, inilah sisakan sebagian setahun yang kita cari dulu, 11 bulan yang kita cari capek-capek itu. Nikmati hikmah dari rezeki itu di bulan Ramadan ini. Bagi makanan untuk orang buka puasa nanti, minumnya, kemudian snacknya, kemudian nasinya, dan lain kebutuhan yang bisa dimakan. Allahu Akbar. Kata Nabi, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira la yanqusu min ajri sa'im syai'a. Oh, Allahu Akbar. Barang siapa yang memberi makan, memberi buka takjil untuk orang buka puasa, pahalanya sama seperti orang puasa itu. Ya Allah, kita juga sedang puasa Ramadan, dia juga hamba Allah yang di masjid datang, atau tetangga kita yang memang kita beri, walaupun dia itu orangnya kaya atau miskin, nikmatilah, tak masalah. Ini hadiah dari kami berbuka untuk orang kaya. Jangan bilang sedekah, tersinggung dia. Karena dia punya kelebihan. Bilang, nyo ayah, nah bacut, hadiah takjil untuk buka puasa. Itu dia. Orang miskin di bawah itu boleh kita bilang, ini dia. Itulah segera untuk memberi sebagian dari harta kita. Kejar, kapan lagi? Kalau bukan pada bulan Ramadan. Sampai kata Nabi, kita beri makan orang buka puasa, sedang pun kita berpuasa, dapat pahala sendiri. Dan berapa orang semua yang buka puasa dengan makanan kita, dapatlah pahala semua sejumlah orang yang berbuka takjil dengan bukaan yang kita sediakan. Tak mengurangi pula pahala mereka sedikit pun puasanya. Lihat, tak ada yang dirugikan. Masalah urusan pahala. Bahkan Nabi katakan, orang yang memberi makan orang berbuka itu, dia lebih beruntung tanpa merugikan pahala orang yang buka dari makanannya. Itu dia yang harus kita kejar pada bulan 15 hari lagi, yang insya Allah kita masuk dalam bulan tersebut. Demikian kajian kita. Tak kita buka hari ini Sirah Nabawiyah, karena ingat nanti malam nisfu Sya'ban, rentetannya kepada persiapan menuju Ramadan. Sudah banyak hadis kita sampaikan tadi, beberapa ayat Al-Quran memperkuatnya.
sekarang berpulang kepada kita. Sebelum menyesal seperti tahun kemarin, masih ada sisa umur Allah berikan. Dan sebelum nanti kita salahkan syaitan-syaitan itu pula, sehingga inilah waktunya, sehingga di depan Allah kita ditanya, bisa menjawab tentang Ramadan yang insyaallah kita masuk di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.